berjumpa lagi dengan saya dalam sebuah cerita yang berjudul Mengharap Cinta Sang Suami. Bab 10. Kembali dikecewakan. Selamat mendengarkan. Raisa yang ngeri melihat tatapan tajam Rafizky ingin segera mengambil mangga itu dan cepat pergi dari hadapan manusia kutub. Rafizky memang pantas mendapat julukan manusia kutub karena dinginnya begitu sangat menusuk sampai ke tulang-tulang. "Arumi, kita boleh minta mangganya?" pinta Daisa. "Silahkan Mbak, ambil saja. Itu galahnya ada di dekat pohon," ujar Arumi. Bumil itu nampak berpikir, lalu kemudian wajahnya berubah cemberut. "Padahal aku pengennya bebek yang manjat. Tapi karena bebek gak bisa manjat, ya sudah pakai galah aja buat ngambil mangganya," ucap Daisa sendu. Zulfikar yang melihat itu jadi tak tega. Ia berjalan dengan gagah dan percaya diri mendekati pohon mangga. "Tenang Beb, demi kamu akan abang lakukan. Bahkan mengarungi samudra pun abang sanggup. Apalagi cuman manjat pohon mangga. Kecil," ucapnya sambil mencentikkan jari seakan menganggap remeh. Rafizky yang mendengar itu segera membuang muka. Terlalu lebay, pakai bawa nama samudra segala. Muka Daisa seketika berbinar. "Oh Bebek, jadi makan sayang deh. Makasih ya Beb," katanya dengan suara yang manja. Arumi yang memperhatikan itu jadi terhipnotis melihat keharmonisan mereka. Sedangkan Rafizky mendecak kesal. Ingin sekali ia berteriak agar Arumi tidak termakan racun kelebayan mereka. Tapi ia takut nanti emeknya akan terlihat buruk. Zulfikar mulai melepas sendalnya, lalu kemudian berusaha keras mendekap erat pohon mangga tersebut. "Gimana Beb, abang bisa manjat kan?" Daisa yang melihat itu tampak berpikir-pikir. Ia bingung bagaimana cara menjawab yang baik agar suaminya tak kehilangan semangat dan putus asa. Rafizky yang menoleh langsung saja mengeluarkan cercaannya. "Yang benar saja, masa jarak dari permukaan tanah cuma sejengkal? Anak kecil pun juga bisa kayak gitu, tinggal naikkan kaki terus berpegangan erat. Yang namanya manjat harus bisa sampai ke atas pohon, terus mengambil buahnya. Kalau ini sih namanya bukan manjat," tandas Rafizky. Arumi ingin sekali mencitak mulut yang lupa untuk disaring. Untung tetangga mereka bukan orang yang mudah tersinggung, jadi ucapan seperti itu tidaklah berpengaruh. "Ini namanya masih pemanasan, Rafizky Aiman Virus," beritahunya tanpa sadar. Rafizky langsung menatap tajam Zulfikar. Orang yang ditatap langsung gelegapan seketika. Maksud saya teras, salah, virus, aduh salah lagi paras, ia menggalang. "Paras, paret pak." "Sudah Beb," tegur Daisa. Mencoba menghentikan kalimat Zulfikar yang selalu saja salah menyebut. "Mas Rafizky, maafkan mulut suami saya ya, yang kadang bisa error," ucapnya tak enak hati. "Bisa nggak panggil nama Rafizky aja? Gak perlu pakai nama panjang." Zulfikar memayunkan bibirnya mendengar ucapan Rafizky yang teramat dingin. Ini orang memang tak bisa dibuat bercanda. "Gak bisa, saya itu udah kebiasaan manggil orang dengan nama panjangnya. Seperti kamu, Rafizky Aiman Virus." Daisa lekas menyinggol tubuh sang suami yang masih setia berpelukan dengan pohon. Melihat wajah geram Rafizky membuat Daisa meneguk seleva dengan susah payah. Zulfikar sendiri terlihat acuh saja. Mungkin muka hantu lebih seram daripada Rafizky yang berwajah ganteng. Hanya saja ekspresinya terlalu dingin dan kaku, layaknya es batu yang mengeras dengan sempurna. Rafizky tak lagi menyahut. Ia memilih untuk diam daripada pembahasan tentang virus akan berkepanjangan. Sedangkan Arumi berkali-kali menahan gelak tawa agar tidak meledak saat ini juga. "Cepatan Beb, ambil mangganya," celutuk Daisa. Dia ingin agar ini cepat selesai dan bisa kembali pulang ke rumah, daripada terus dihadapkan dengan wajah Rafizky yang terus melotot tajam. Tanpa diberitahu, wanita itu sudah bisa menyimpulkan kalau Rafizky tidak menyukai kehadiran mereka sekarang. Sejak bertetangga, Daisa sangat jarang bercengkrama dengannya. Ia sedikit heran, kok bisa orang sedingin Rafizky menikah dengan si periang Arumi.
terlihat sangat berlawanan sekali. Tapi Daisa tak memungkiri kalau itulah yang namanya takdir, di mana pasangan suami istri saling melengkapi kekurangan masing-masing. Seperti dia dan Zulfikar, tiba-tiba ia jadi tersenyum sendiri dengan pemikirannya barusan. "Aduh Beb, kok susah banget ya?" keluh Zulfikar, membuyarkan lamunan Daisa. Dia yang sedang berusaha manjat dengan sangat kesusahan mengangkat tubuhnya agar bisa lebih tinggi berada di atas pohon. Rafizky yang mendengar itu menutup telinga dengan kedua telapak tangan, merasa bising dengan ocehan mereka. Dilihat dari skill manjat yang tidak ada, ditambah tubuh gemuk yang dihiasi perut buncit, tentu saja akan susah buat manjat. "Ayo Beb, yang semangat dong manjatnya. Masa sudah mau nyerah?" Mendengar omelan Daisa, dia lalu kembali berusaha dengan sekeras-kerasnya mengeluarkan seluruh tenaga yang dipunya saat ini. Krek! Daisa dan Arumi seketika tertawa terpingkal-pingkal. Rafizky yang membelakangi secara berbalik dan melepaskan tempelan tangannya dengan daun telinga. Sungguh, ia juga penasaran apa yang sedang terjadi hingga menimbulkan gelak tawa. "Beb, celanamu sobek. Dalamannya yang warna pink kelihatan," cecar Daisa. Astaga, apa ini kalau namanya bukan keluarga konyol? Rafizky ingin sekali tertawa, tapi gengsi lebih mendalam. Setelah selesai sholat Isya, Arumi beranjak keluar dari musola yang berada di rumahnya. Rafizky memilih pergi ke masjid sehingga sekarang Arumi sendirian di rumah. Ia berjalan ke ruang keluarga dan duduk di sofa panjang. Tangannya meraih remote lalu menonton film yang disukai. Rafizky belum pulang. Sepertinya dia sedang mengobrol dengan seseorang selesai sholat Isya tadi. Arumi yang menikmati film segera teralihkan dengan suara telepon yang berbunyi. Ia mencari sumber suara itu yang ternyata berada di meja kecil di ruang keluarga tersebut. Sebuah handphone berwarna hitam dengan layar tipis tergeletak di sana, yang dia kenali sebagai ponsel Rafizky. "My best friend Askar" tertera di depan layar. Dari sini Arumi tahu bahwa orang ini pasti sangat dekat dengan Rafizky. "Rafizky, aku minta maaf karena gak bisa hadir di pernikahanmu dengan Faiza. Aku juga belum bisa pulang ke Indonesia waktu itu. Papa aku sakit, jadi terpaksa harus membatalkan penerbangan. Tapi aku lupa buat menghubungi kamu karena kesibukan di Turki sangat padat. Hingga sekarang aku baru sempat menghubungimu. Maafkan aku ya, tapi aku janji minggu depan aku pulang ke Indonesia. Jadi kita bisa nongkrong bareng kayak dulu. Aku, kamu, dan Faiza. Kita kan sahabatan dari kecil. Tapi kamu curang, malah nikah sama sahabat sendiri. Sekarang aku jadi ngerasa minder karena kalian suami istri, sedangkan aku jomblo." Ucap orang di seberang sana panjang lebar, tidak membiarkan Arumi untuk bersuara atau menyela ucapannya. Baru disadari sebuah kebenaran. Ternyata Faiza bukan hanya orang spesial di hati Rafizky, tapi juga menjadi sahabatnya sejak kecil. Selama ini, Arumi tidak tahu akan hal itu. Dia hanya mengetahui kalau Faiza adalah calon istrinya. Faiza waktu itu sempat datang ke rumah bersama Rafizky untuk membeli cincin pernikahan, dan saat itulah Arumi pertama kali bertemu dengannya. Menurut Arumi, Faiza orang yang baik, sopan, dan sangat ramah. Dia bisa berteman dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan walau cuman sekali, Arumi bisa langsung akrab dengannya. Pantas saja kalau Rafizky sangat mencintai gadis berlian seperti Faiza. Arumi menatap miris cincin yang terpasang, sangat pas dengan ukuran jari manisnya. Mungkin terlihat kebetulan, tapi inilah takdir. Cincin yang seharusnya berada di tangan Faiza malah berada di tangannya. Kenyataan memang tak bisa dihindar, meski ia juga tak menginginkan di posisi ini. Tapi cincin itu membuktikan bahwa dirinya lah yang sekarang menjadi istri Rafizky. "Halo Rafizky, apa kamu masih ada di sana?" panggilnya karena tak mendengar sahutan. Ingin bicara tapi mulut terasa keluh. Tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Ia yakin lelaki itu pasti akan kebingungan karena yang mengangkat telepon bukan Rafizky atau Faiza, tetapi orang yang masih asing baginya. Arumi memilih membiarkan Rafizky saja yang akan menjelaskannya nanti. Dia segera menekan tombol merah dan mengakhiri sambungan telepon tersebut. Layar pun beralih ke halaman utama.
Hati Arumi semakin tercabik-cabik melihat wallpaper yang terpasang di telepon Rafizky adalah foto Faiza yang memakai gaun pengantin sewaktu sedang memilih di butik. Wallahi, kenapa begitu sakit? Air mata Arumi menetes. Selama 2 bulan pernikahan, Faiza masih saja tetap berada di hati Rafizky sebagai orang yang bertahta tinggi. Ternyata hanya sikapmu yang berubah manis, tapi tidak dengan usaha untuk menghilangkan cintamu kepada Faiza, lirihnya. Arumi kecewa, tapi haruskah menyalahkan Rafizky? Karena sejatinya saat dia sudah mencintai Rafizky, berarti Arumi harus siap patah hati kalau suatu saat cintanya tak terbalas. Bukankah dia sendiri yang menyanggupi perjalanan pernikahan ini? Arumi berusaha tegar. Ini baru 2 bulan. Masih ada waktu yang panjang untuk membuat Rafizky luluh. Dengan sikapnya saja yang sudah mulai menerima, Arumi sangat bersyukur akan hal itu. Ia menguatkan diri. Jika bulan ini belum bisa mendapatkan hati Rafizky, ia akan mencoba di bulan berikutnya. Sampai tahun-tahun berlalu pun, ia akan terus mencoba. Selama kata menyerah belum terucap, Arumi akan terus berusaha mendapatkan kata cinta dari mulut